Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya cintai, mari kita mengadakan pembelajaran kembali daring tentang pembelajaran biologi, yaitu tentang bab bakteri ya, untuk kelas 10 SMA 1 Panawangan ya. Kemudian dalam pembelajaran biologi mari kita absensi dulu ya, kemudian kehadiran siswa ya, bagaimana kehadirannya, bagus enggak dalam pembelajaran daring di rumah masing-masing ya. Kemudian yang kedua, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan kita sebagai umat manusia di seluruh dunia atau di seluruh wilayah Nusantara. Kemudian mari kita berdoa dulu dengan membaca Fatihah. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Kemudian setelah kita berdoa, mari kita lanjutkan pembelajaran tentang bab bakteri ya. Bakteri ya. Bakteri pada umumnya termasuk ke dalam hewan mikroskopis ya. Maka yang dikatakan bakteri terdapat hewan mikroskopis, maka itu bakteri. Kemudian bakteri, ada yang bilang bakteri itu sebagai tumbuhan, yaitu bakterioklorofil, itu diantaranya ya. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang bakteri disebut bakteriologi ya. Yang akan dibahas dalam pembelajaran bakteri pertama adalah struktur dan cara hidup bakteri. Struktur dan cara hidup bakteri. Yang kedua, cara mengenal bagaimana bakteri ya. Kemudian yang ketiga, tentang bagaimana untuk memahami ciri-ciri daripada bakteri ya. Kemudian bagaimana cara mendiskusikan prosedur pembelajaran bakteri ya. Kemudian berikutnya bagaimana pengamatan koloni atau kelompok-kelompok daripada bakteri ya. Kemudian berikutnya mendiskusikan cara pembuatan nata de coco atau sari air kelapa sebagai praktikan ya. Kemudian berikutnya menyajikan data tentang ciri-ciri dan peranan bakteri bagi kehidupan manusia ya. Jadi bakteri itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan bagi manusia ya. Bahkan bukan pada manusia, itu bagi semua makhluk hidup yang ada di dunia ya. Kemudian berikutnya mendiskusikan tentang berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya. Mari kita lanjutkan kepada yang pertama adalah ciri-ciri bakteri ya. Bakteri adalah sebagai hewan mikroskopis ya. Kemudian bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kemudian untuk mempelajari bakteri dengan menggunakan alat pembesar, yaitu berupa mikroskop ya. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang bakteri disebut bakteriologi ya. Kemudian berikutnya peranan bakteri, ada yang menguntungkan bagi manusia dalam pembuatan umpamanya nata de coco atau sari air kelapa, ada yang merugikan, yaitu dapat menimbulkan penyakit baik pada manusia, pada hewan ataupun pada makhluk-makhluk lainnya ya. Kemudian berikutnya penyakit yang dapat menimbulkan gangguan umpamanya pada jantung
artritis dan saraf, itu yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian berikutnya ciri-ciri bakteri. Satu, bakteri pada umumnya prokariotik, artinya belum memiliki selaput pembungkus inti sel atau belum memiliki membran inti sel. Yang kedua, memiliki dinding sel, ya. Lalu berikutnya klasifikasi bakteri. Bakteri pada umumnya diklasifikasikan ada Spirochaeta, ya. Kemudian bakteri gram positif, kemudian Protectibacteria dan Cyanophyta, ya. Kemudian berikutnya isolasi bakteri, yaitu dengan menggunakan cawan gores atau strict plate, ya, itu diantaranya. Berikutnya lah metode cawan tuang atau pro plate, ya, itu diantaranya, ya. Lalu berikutnya adalah peranan bakteri bagi kehidupan manusia. Ada dua macam, yaitu yang menguntungkan dan yang merugikan, ya. Lanjutkan, Kak, mari kita lanjutkan tentang ciri-ciri bakteri, ya. Ciri-ciri bakteri pada umumnya, ya, termasuk ke dalam kingdom Monera, ya. Jadi kita melihat bahwa dalam melanjutkan dari materi yang dulu, bahwa kingdom ada kingdom animal, kingdom plantarum, ya, kingdom Monera, kingdom protista, dan kingdom Mycota atau jamur, ya. Jadi ada kurang lebih 5 kingdom, ya. Saya ulangi, kingdom animal atau hewan, yang kedua kingdom plantarum atau dunia tumbuhan, kemudian yang ketiga kingdom Monera atau bakteri atau bakterioklorofil, yang keempat protista atau hewan renik, hewan kecil, dan yang kelima kingdom Mycota, Mycophyta, jamur, supa atau cendawan, ya. Kemudian ciri-ciri daripada bakteri, ya. Bakteri pada umumnya memiliki sel yang berbeda dengan sel manusia. Sel manusia termasuk ekariotik, artinya sudah memiliki selaput pembungkus inti sel, sebab sudah memiliki membran inti. Sedangkan bakteri termasuk ke dalam prokariotik, artinya belum memiliki selaput pembungkus inti sel atau belum memiliki membran inti, ya. Kemudian dilindungi oleh dinding sel yang kaku, ya. Kemudian sel terdapat membran plasma tipis yang diselubungi oleh sitoplasma. Lalu berikutnya, sebagian besar organisme prokariotik bersel tunggal, sebagian membentuk rantai atau membentuk filamen atau memiliki bentuk kelompok-kelompok lainnya. Kemudian bakteri termasuk ke dalam organisme mikroskopis. Sejumlah prokariotik inti seluler bergabung dengan membentuk koloni atau kelompok yang dapat terlihat, ya. Lalu berikutnya bahwa sel-sel prokariotik berkelompok membentuk rantai atau filamen atau koloni, masing-masing merupakan individu yang berdiri sendiri.
Pada organisme prokariotik tidak ada organisme jaringan yang nyata. Itu pada bakterinya. Kemudian berikutnya, organisme prokariotik hidup hampir semua lingkungan yang ada di muka bumi. Mereka dapat ditemukan di palung atau samudra yang jaraknya 9,6 km di bawah permukaan laut, serta di kutub selatan dan kutub utara. Ya. Lalu berikutnya, berdasarkan struktur dinding selnya, bakteri dibagi menjadi kelompok bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Ya. Gram positif adalah kelompok bakteri yang berwarna ungu setelah diperlakukan dengan pewarnaan gram. Ya. Kemudian gram negatif adalah kelompok bakteri yang tidak berwarna ungu setelah diperlakukan dengan pewarnaan dengan gram-gram. Ya. Faktor yang membatasi pertumbuhan bakteri antara lain zat makanan, zat hasil ekresi atau pengeluaran, tertimbun dalam medium, dan predator. Predator itu pemakan. Perkembangbiakan bakteri dapat terjadi secara aseksual dan seksual. Ya. Perkembangbiakan secara aseksual yaitu dengan cara membelah diri. Ya. Membelah diri atau membelah biner. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan dengan kombinasi rekomendasi genetik, merupakan cara penggabungan materi genetik berupa DNA. DNA itu kepanjangan deoksiribonukleat acid atau sama dengan ADN, asam nukleat deoksiribo, ya, yaitu fungsinya sebagai sintesa protein dan faktor genetik atau faktor keturunan. Ya. Kemudian rekomendasi genetik pada bakteri dapat dibedakan menjadi transformasi, transduksi, dan konjugasi. Ya. Lalu berdasarkan memperoleh makanannya, bakteri dibedakan menjadi bakteri autotrop dan bakteri heterotrop. Siapa yang tahu para siswa apa yang dimaksud dengan cara nutrisi atau pengambilan bahan makanan dengan autotrop? Autotrop artinya pengambilan bahan makanan dengan sendirinya tanpa bantuan makhluk lain. Ya, itu autotrop. Ya, ada yang autotrop secara fotautotrop dan kemautotrop. Ya. Fotautotrop artinya pengambilan bahan makanan dengan sendirinya, yaitu dengan bantuan sinar energi matahari sebagai sumber energi yang hakiki, yang tidak ada gantinya di dunia. Yang kedua, sumber energi autotrop secara kemautotrop dengan bantuan senyawa kimia. Ya, itu yang dikatakan pengambilan bahan nutrisi atau makanan secara autotrop, yaitu dengan cara fotautotrop dengan bantuan sinar energi matahari, dan yang kedua secara kemautotrop dengan bantuan secara senyawa kimia. Lalu berikutnya ada pengambilan bahan makanan secara heterotrop, artinya pengambilan bahan makanan yaitu dengan cara bantuan, ya, tidak dengan bantuan makhluk lain, tidak ada sendirinya, atau pembentukan dengan senyawa secara anorganik. Ya. Pengambilan bahan makanan secara heterotrop ada dua macam, yaitu secara parasit, ya, yang dapat merugikan inangnya.
yang dua secara saprofit, yaitu secara pemanfaatan makhluk hidup yang sudah mati membusuk, ya, yaitu dengan cara istilahnya itu apa, saprofit itu memanfaatkan holozoik dan saprozoik. Holozoik yaitu tumbuhan-tumbuhan yang sudah mati lapuk dimanfaatkan kembali sebagai bahan makanan heterotrof pada bakteri. Sedangkan holozoik yaitu hewan-hewan yang sudah mati lapuk kemudian dimanfaatkan kembali oleh bakteri-bakteri secara heterotrof, ya. Kemudian berikutnya adalah bahan makanan. Kemudian berdasarkan kebutuhan oksigennya bakteri dibagi menjadi dua, yaitu secara aerob dan secara anaerob. Bakteri aerob artinya bakteri yang dapat memanfaatkan dengan menggunakan oksigen atau O2. Sedangkan bakteri anaerob adalah bakteri yang memanfaatkan di luar daripada oksigen, yaitu secara karbon dioksida, CO2 atau gas-gas lainnya. Itu berdasarkan respirasi alat pernapasannya, itu secara aerob dan anaerob. Lalu berdasarkan flagelnya atau bulu cambuknya, bakteri dibagi menjadi beberapa macam. Ada bakteri yang memiliki flagel satu dari seluruh permukaan tubuhnya disebut monotrik, ya. Kemudian ada juga bakteri yang memiliki alat flagellumnya beberapa ini kemudian disebut amfitrik, ya. Kemudian berikutnya ada bakteri yang memiliki flagel atau bulu cambuknya pada salah satu ujungnya banyak, maka disebut politrik, ya, politrik, ya. Kemudian berikutnya bakteri yang memiliki alat-alat flagel atau flagellum, alat geraknya dari seluruh permukaan tubuh, maka disebut peritrik, ya, peritrik. Sedangkan bakteri yang memiliki alat flagel pada salah satu permukaan ujungnya banyak disebut lopotrik. Nah, itulah berdasarkan tipe flagel pada bakterinya. Kemudian berikutnya bakteri berdasarkan bentuknya, ada yang disebut bacillus atau berbentuk batang. Yang kedua kokus, yaitu berbentuk bola atau bulat, ya, itu diantaranya, ya. Kemudian bentuk batang atau kokus ada yang disebut dengan monokokus, diplococcus, streptococcus, kemudian staphylococcus dan sarkina atau berbentuk kubus, ya. Monokokus memiliki bentuk tunggal atau satu, diplococcus memiliki bentuk dua-dua, kemudian streptococcus memiliki bentuk memanjang seperti rantai, dan staphylococcus membentuk bergerombol seperti anggur, ya. Kemudian berikutnya spirillum, spiral atau spirochaeta, berbentuk seperti es, ya. Itu diantaranya, ya. Kemudian berikutnya, ya, klasifikasi bakteri. Bakteri memiliki kelas berdasarkan, ya, berdasarkan yaitu spirochaeta, bakteri gram positif, dan protekbakteria dan cyanobacteria atau cyanophyta, ya. Kemudian berikutnya bakteri, ya,
sifat-sifat yang dimiliki oleh bakteri, ya. Ada yang bersifat koloni, ya, ada yang bersifat soliter, individual, ya. Kemudian ada yang memiliki istilahnya hidup bergerombol, dan ada yang istilahnya itu bersifat individual, ya. Itu diantaranya, ya. Kemudian bakteri pada umumnya merupakan organisme yang tidak berklorofil. Bakteri mempunyai diameter berukuran 0,5 sampai 1, pm atau panjangnya 0,1 sampai 10 pm, ya. Itu diantaranya, ya. Kemudian untuk tugas para siswa untuk bab bakteri, ya, mohon dikerjakan soal-soal uji kompetisi bab bakteri, ya. Kemudian tugas pertama adalah pilihan ganda, ya, dijawab dari nomor 1 sampai nomor 20, ya. Itu untuk tugas para siswa. Jadi saya ulangi, untuk tugasnya para siswa, kerjakan soal-soal uji kompetisi yaitu tentang bab bakteri, pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 20. Kemudian tugas yang kedua, kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, jawab dengan benar, yaitu bagian B dari nomor 1 sampai nomor 10 esai, ya. Kemudian setelah dipahami materi-materi pelajaran tentang bab bakteri, kemudian dikerjakan dengan baik oleh para siswa tugas-tugasnya pada halaman 90 dari nomor 1 sampai nomor 20 pilihan ganda. Kemudian halaman 92 yaitu bagian B soal esai, ya, dikerjakan dengan baik dari nomor 1 sampai nomor 10. Bapak kasih contoh ini soal-soal esai. Apakah perbedaan nomor 1, apakah perbedaan antara sel ekariotik dan prokariotik pada bakteri? Langsung ku Bapak jawab, ya, langsung oleh Bapak jawab, ya, perbedaan antara sel ekariotik dan prokariotik pada bakteri. Sel ekariotik pada umumnya hewan multiseluler yang memiliki sel banyak, karena sudah pengertian daripada ekariotik sudah memiliki selaput pembungkus inti sel atau selaput membran inti sel. Sedangkan pada hewan-hewan prokariotik pada umumnya hewan uniseluler karena belum memiliki selaput pembungkus inti sel atau selaput membran inti. Itu pengertian perbedaan antara prokariotik dan ekariotik. Ini contoh nomor 1 bagian B. Kemudian berikutnya dari nomor 2 sampai nomor 10 dikerjakan dengan baik. Setelah dikerjakan nanti tugas-tugasnya dikumpulkan, akan diperiksa dan dinilai. Dan Bapak titip kepada semua para siswa kelas 10 baik IPA ataupun IPS lintas minat, Bapak mengharapkan sekali di rumah belajar dengan baik, pahami ilmu pengetahuan biologi, baik tentang bab ruang lingkup biologi, tentang bab keanekaragaman hayati, dan bab virus, dan sekarang bab baru yaitu tentang bakteri.
ya. Jadi dipahami terus, dipelajari di rumah, dihafalkan sampai kepada kita betul-betul paham, supaya nanti setelah mengadakan penilaian tengah semester ada ulangan akhir semester. Kita sebagai siswa sudah siap untuk belajar dan siap untuk menjadi menjadi pengganti di generasi yang akan datang, memiliki otak yang cerdas, kemudian ilmu pengetahuan yang luas, supaya di masa yang akan datang kita mengadakan hidup yang gemilang, ya. Dan saya titipkan lagi di rumah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi keselamatan, ya, keberkahan, dan dihilangkan berbagai macam penyakit Covid yang sekarang mengganggu terhadap pendidikan di sekolah kita pada umumnya di Indonesia dan di seluruh dunia. Maka mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala penyakit, segala rintangan, segala tantangan yang akan mengganggu terhadap keutuhan manusia di muka bumi ini, semoga Allah hilangkan, semoga Allah berkahi, dan semoga Allah lindungi sebagai umat-umat manusia yang beriman dan bertakwa kepadanya, ya. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.